Halo sahabat Saka Warga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini tema kita kembali ke tema awalnya Saka Warga. Jadi kita akan bicara kembali soal pandemi dan dampaknya. Dan saya sudah ditemani sama teman lama, Bung Efri. Thank you, bro. Nah, Jadi ini saya buka ya. silakan. Oke. Oke. Karena ini kan sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke. Nah, kita akan mendengar cerita nih dari Bung Efri karena saya mendapat kabar beberapa waktu yang lalu sempat positif ya. Didakwa. Ini karena lawyer saya harus pakai bahasa hukum. Di hasilnya positif. Boleh ceritain nggak, Ef, gimana awal-awalnya itu? Kalau positif ya sebenarnya saya sampai hari ini dengar kata positif itu masih terasa berkeringat gitu. Oh gitu. Oke. Walaupun sebenarnya saya nggak ada gejala ya. Oke. OTG berarti ya? Iya OTG. Penciuman normal. Cita rasa juga normal, makan pun banyak gitu. Tetap banyak gitu. Cuma statusnya positif. Status positif nih gimana ya? Psikis, lebih ke psikis. Berarti pertama yang dihajar yang psikis ya. Padahal kita merasa sehat, bisa beraktivitas dan tetap jaga prokes selama ini. Ya tetap jaga prokes. Cuma karena hasil PCR itu positif ya kita melakukan isolasi mandiri, kesadaran diri ya. Lebih kesadaran diri. Itu ceritanya gimana sampai tiba-tiba dirimu positif? Sebenarnya itu positif itu kita itu ada kegiatan di luar kota. Kita ada 5 orang, tuh kita berangkat dalam satu mobil 5 orang, kemudian mobil pribadi. Iya, mobil pribadi, kemudian di villa itu kita satu kamar, satu rumah. Walaupun kamarnya berbeda. Pulang dari situ ada satu teman kita itu sakit. Tidak ada juga gejala. Tidak ada gejala. Cuma nggak enak badan atau? Iya, nggak enak badan. Karena nggak enak badan kan untuk berobat kan harus PCR dulu, harus swab. Kemudian beberapa hari kemudian dia melakukan swab. Itu sekitar 4 hari ya. Iya, berobat tadi ya. Karena mau berobat. Setelah 4 hari kita pulang itu ya, ternyata hasil swabnya itu positif. Dan dia divonis satu keluarga. Itu semuanya. Anak istrinya juga positif. Sebenarnya sebelumnya saya itu nggak ada merasa gimana-gimana. Cuma pas dapat informasi via WA itu saya positif. Wah itu saya langsung serasa sakit juga. Karena berinteraksi terus ya. Iya, karena kita berinteraksi sampai aktivitas di tempat di luar kota juga. Iya, kita satu ruangan ya. Bahkan perjalanan pun kita satu mobil. Nah, sebenarnya di situ psikis mulai bermain. Padahal kita malamnya itu saya masih beraktivitas seperti biasa sampai jam 1 baru pulang. Kemudian pagi-pagi baca itu langsung gak enak badan. Otomatis ya, mendadak sontak langsung. Cuma saya nggak langsung tes itu. Saya langsung mengambil inisiatif untuk isolasi mandiri. Ya, saya banyakin makan vitamin, minum susu, banyak makan. Kemudian 2 hari dari informasi itu saya coba memberanikan diri untuk swab. Sebenarnya nggak ada gejala. Ternyata setelah pas swab, positif. Apa kata dokter waktu itu? Waktu itu kata dokter, ini hasilnya positif Pak. Kita menyarankan untuk isolasi mandiri dengan ketat. Silakan di rumah aja nggak apa-apa. Karena memang saya itu masih baru istilahnya itu ya, masih yang sangat rendah ininya. Masih memang nggak ada gejala benar. Masih kelihatan sehat dan
pilek enggak, batuk enggak, panas Artinya yang enggak. ngerasa di badan nggak ada yang terganggu lah ya? Enggak. Semuanya normal. Oke. Cuma setelah itu dari hari Jumat saya kan karena nggak ada permasalahan, saya masih merasa ini nggak mungkin saya positif ya. Masih denial. Iya masih. Okay. Di samping itu kan motivasi sendiri. Ya. Ada yang lawan itu tadi ya, tekanan psikis tadi. Iya. Ya? Okay. Hari Rabu berapa hari dari itu 5 hari dari itu saya coba tes lagi dan ternyata hasilnya masih tetap positif. Okay. Ya. Karena hasilnya masih positif ya saya meminta resep obat sama dokter. Di situ saya sebenarnya itu dikasih motivasi untuk tetap jangan sampai drop, kemudian dikasih resep untuk vitamin. Okay. Jadi di situ saya banyak makan asupan vitamin. Alhamdulillah memang nggak keluar kamar. Itu yang dimaksud isolasi mandiri ketat ya. Isolasi mandiri, jangan berinteraksi karena takut menularkan. Iya. Kita memang nggak merasa apa-apa, tapi kita tetap menjaga lingkungan. Alhamdulillah seminggu dari itu saya coba tes lagi. Negatif. Alhamdulillah negatif. Pada saat negatif itu kondisi badan dari awal saya dinyatakan positif sampai negatif itu perasaan sama sih. Nggak ada perubahan. Cuma ada ketika dinyatakan negatif ada kepuasan dalam pemikiran. Nah yang kali kedua, kalau nggak salah dari Rebo tadi ya, dirimu sebut untuk tes lagi untuk memastikan bahwa ini beneran nggak sih positif gitu. Itu di tempat lain? Tempat lain. Oke. Cari second opinion. Oke. Itu 2 kali. Yang kedua itu saya pertama ada di tempat satu, kemudian pindah lagi. Oke. Jadi dua-duanya juga masih positif. Oke. Jadi yang pertama, kok masih positif nggak percaya? Coba cari tempat lain. Saya coba tempat lain kan, ternyata masih positif. Oke. Padahal kan sebetulnya kalau nggak tahu ya, menurut dirimu sudah cukup menerapkan protokol kesehatan yang selama beraktivitas sebelum kena itu. Kalau sebelum saya memang menerapkan sih pakai masker, jaga jarak. Kemudian berpergian pun sangat dikurangi. Dan kalau pergi harus pakai mobil pribadi kan, nggak naik umum kan? Nggak. Oke. Memang semenjak dari April tahun lalu dinyatakan pandemi itu ya saya sudah mengurangi aktivitas. Oke. Nah selama isolasi mandiri apa yang dirimu lakukan? Kalau isolasi mandiri itu banyak mengisi baca sih. Baca ya? Iya. Oke. Tapi dengan baca itu nggak memang itu menjadi satu kanalisasi atau pelarian gitu, sehingga tekanan psikis itu nggak muncul atau masih tetap sebetulnya? Sebetulnya masih tetap. Okay. Tapi dengan baca, dengar musik teralihkan ya. Oke. Karena berapa kali saya diskusi dengan teman-teman yang memang penyintas gitu, memang rata-rata itu yang paling berat adalah melawan beban psikis itu gitu. Iya, benar itu. Apalagi itu buat orang-orang yang biasa beraktivitas ya, tiba-tiba harus ngurung diri di kamar gitu. Untungnya dirimu nggak pakai gejala ya. Beberapa teman yang pakai gejala itu tambah parah tekanan psikisnya. Kalau ada juga teman itu sampai kena paru-paru. Sampai sekarang paru-parunya juga nggak bisa pulih ya. Artinya dia komorbid ya, ada penyakit bawaan. Iya. Oke. Kan kemarin ada cerita itu karena ada bawaan TB gitu. Oke. Cuma alhamdulillah sehat gitu. Oke. Bisa recovery. Iya. Nah, hikmah apa yang dirimu ambil dari peristiwa itu? Kalau hikmahnya sih banyak sih. Salah satunya apa? Salah satunya ya kita percaya bahwa COVID itu ada. Emang sebelum ini nggak percaya? Kalau dibilang nggak percaya, kita tetap jaga ya. Iya. Okay. Cuma kalau lihat di media kan seperti ini. Nggak begitu percaya. Sampai saya positif pun saya nggak percaya gitu. Sampai tes lagi. Gitu. Orang gue sehat kok masuk positif gitu. Okay. Karena memang nggak ada gejala gitu.
Artinya dari situ kan COVID ini bisa menyerang siapa saja kan? Iya, benar. Oke, lewat cara apapun ya. Iya. Maksudnya tadi kan dirimu nggak pernah nyangka kan pulang dari keluar kota itu tiba-tiba. Nggak pernah menyangka itu. Ada COVID menghampiri. Cuma gini ya, waktu kita itu kan ada 5 orang. 5 orang itu cuma 2 yang kena. Dari rombongan berlima ini. Dirimu sama teman satu lagi. Iya. Berarti yang 2 sehat? Yang 3-nya sehat. Oh, yang 3-nya sehat. Iya. Oh, yang tadi yang pertama itu yang sakit tadi. Iya. Oh, sama dirimu aja. Iya. Oke. Padahal pola interaksinya sama kan? Sama. Intens yang satu lain. Mobil, kemudian satu tempat. Selama 3 hari. Oke. Cuma itu ya, bahwa COVID itu bisa menyerang siapa saja. Yang memang ada kalanya kondisi tubuhnya turun. Tapi kalau kondisi tubuh lagi fit insya Allah enggak. Oke. Emang dirimu ngerasa lagi turun waktu pulang dari luar kota itu? Mungkin ya. Tapi nggak ngerasain. Mungkin kurang tidur? Iya, kurang tidur. Memang kita ada tidur sampai jam 4 itu. Subuh. Karena ngumpul-ngumpul ya, Mas. Iya. Ngobrol panjang lebar gitu ya. Terus waktu beli dakwa lagi. Waktu mendapati hasil positif, dirimu ngasih tahu keluarga? Saya kasih tahu itu saudara perempuan yang paling tua. Saya kasih tahu. Kakak ya? Iya. Okay. Cuma kalau orang tua memang setelah saya negatif baru saya kasih tahu. Takut khawatir ya? Iya. Karena orang tua di kampung? Iya, di kampung. Oke. Respon kakakmu apa? Kalau respon sih tetap mengasih motivasi. Motivasi untuk terus menjaga pemikiran, kemudian kesehatan. Cuma yang lebih diutamakan pemikiran sih, psikis. Artinya biar tetap berpikir positif ya. Karena kakak saya itu orang kesehatan. Oke. Jadi lebih ke psikis gitu. Dan itu memang yang dirasakan sih memang psikis sih, Pak. Iya. Rata-rata memang begitu ya. Kalau psikis kita drop, wah itu bisa fatal. Iya. Jadi memang kesehatan itu memang perlu kita jaga ya. Tapi menjaga kewarasan berpikir itu juga lebih penting ya. Itu lebih penting. Okay. Nah, tapi dirimu sempat tanya ke teman-teman yang pernah mengidap atau ngobrol untuk mencari motivasi gitu, cukup dari kakakmu aja? Oh, kalau itu dari kita, karena kita kan ada WhatsApp group, itu kan ketika kita selesai acara itu kan saya sakit, teman saya sakit, itu diinfokan. Jadi banyak masukan-masukan. Bahkan kita disupport untuk vitamin, madu. Ya, jadi saling bantu untuk meningkatkan imun ya. Oke. Jadi memang agak misterius ya kalau begitu ya. Iya. Coba saya itu ditanya gini, Bang. Apa sih yang dirasakan gitu kan? Ada panas, kemudian batuk-batuk. Saya bilang enggak. Saya enggak itu saya bilang kan. Semuanya normal. Iya, semuanya normal. Kalau penciuman alhamdulillah normal. Lidah pengecapan oke. Nafsu makan banyak. Nggak berkurang ya? Nggak berkurang gitu. Tapi pola tidur juga nggak keganggu? Nah, kalau pola tidur itu yang terganggu. Karena psikis tadi? Iya. Oh, jadi susah tidur atau gimana? Susah, memang susah tidur. Sebenarnya kalau tidurnya nggak bermasalah, saya rasa lebih cepat. Lebih cepat recovery-nya ya? Jadi sebetulnya apa yang paling mengganggu secara psikis, yang paling mengganggu dirimu apa? Yang paling mengganggu diri itu apa ya? Kita nih nggak tahu melawan apa ya. Tubuh sehat, cuma sakit gitu. Obatnya nggak ada gitu. Itu yang bikin psikis kita. Ini ada nggak gitu kan? Nggak boleh ketemu kawan. Iya kan? Itu Pak. Itu Pak. Kalau nggak boleh ketemu itu permasalahan. Yang biasanya ngopi sana ngopi sini. Iya. Biasanya kita pindah tempat ngopi kan, ngobrol-ngobrol. Nah itu yang itu penderitaan sih.
Tidak bisa berinteraksi, tidak bisa ngopi bareng, itu penderitaan. Tapi keinginan untuk sembuh masih kuat ya. Oh ya. Meskipun tadi dirimu bilang nggak ada gejala apa-apa, tapi kan tetap secara psikis kan ya gue sakit gitu kan. Harus disadarin itu. Kalau kita tidak menyadarin itu, apa ya, kita nggak menjalankan prokes. Kita memang sehat, tidak ada gejala apapun, tapi belum tentu lawan bicara. Ya. Kita menjaga itu sih. Ya. Agar tidak menularkan yang lain. Iya. Oke. Tapi dirimu di sini berarti memang tinggal sendiri. Iya. Artinya memang nggak perlu berbagi ruangan dengan yang lain gitu ya. Itu juga mungkin mempermudah proses isolasi mandirinya ya. Iya. Kebayang nggak orang yang tinggal di rumah petak gitu kena positif kan, kebayang gimana isolasi mandirinya? Psikisnya gimana? Iya. Tapi teman-teman support ya? Support, karena alhamdulillah. di beberapa kasus kan stigma itu juga menambah beban psikis kan. Untungnya di dirimu enggak ya? Alhamdulillah enggak. Atau mungkin karena memang rentang perjalanan pandemi ini sudah cukup panjang sehingga semakin banyak orang yang aware ya. Itu juga nggak yang dirimu? Bisa jadi sih. Kalau awal-awal kan itu kan sangat mengkhawatirkan. Iya. Orang takut dianggap aib lah gitu ya karena COVID itu. Cuma kalau awal-awalnya sih sempat dalam artian seperti ini. Kita mau datang kemana itu serasa waduh saya ini positif. Nanti walaupun sudah negatif nanti ada bekasnya gitu kan. Masih ada kekhawatiran itu masih ada. Karena kita menjaga lingkungan ya. Iya. Jaga lingkungan. Tapi dirimu nggak nanya ke kakak mungkin yang tadi orang kesehatan bahwa orang kalau udah dinyatakan negatif itu sebetulnya apa sih? Oh enggak juga sih. Enggak ya. Karena yang penting sudah negatif kita bisa beraktivitas. Udah lega ya. Iya. Meskipun mungkin setelah dinyatakan negatif beberapa hari itu masih ngerasa perlu hati-hati berinteraksi dengan yang lain ya. Tetap sekarang masker, tetap cuci tangan itu harus tetap dijaga. Masuk rumah mandi. Iya. Masih ya. Oke. Nah kalau boleh kalau boleh dirimu share semacam ya mungkin bukan nasihat ya tapi semacam advice atau tips apa sih yang mesti dilakukan orang gitu. Ya kalau prokes itu kan itu standar ya. Tapi soal interaksi soal kadang-kadang kan gini kita itu nggak bisa memilih untuk mengatakan tidak untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Apalagi kalau memang secara katakanlah pekerjaan atau beban ekonomi itu yang kemudian mendorong orang untuk ya pilihannya nggak ada lain kecuali memang harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Apa Bri? Kalau saya gini sih. Kalau menjaga untuk berinteraksi karena kita mengukur diri ya, mengukur diri bahwa kita nggak sehat, ada gangguan atau enggak. Kalau kita ya sehat, kita dapat membuktikan bahwa hasil kesehatan itu sehat ya, saya rasa tetap berinteraksi. Oke. Meskipun dengan ini ya, dengan protokol kesehatan yang harus dijaga ya. Protokol kesehatan harus tetap. Jadi intinya kita tetap hati-hati. Iya. Jangan terlalu parno. Iya. Jangan juga gegabah gitu ya. Iya. Oke, jangan ngentengin lagi. Terlalu parno itu malah apa ya? Malah psikis juga yang kena ya. Itu. Oke. Memang kita bilang ini nggak ada itu ada. Kita bilang ya gimana ya. Jadi jangan sampai ini membuat kita takut untuk melakukan kegiatan. Oke. Sepanjang memang protokol kesehatan tetap kita jaga. Disiplin ya tentu ya. Disiplin. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya cuci tangan, mandi kalau mau masuk rumah setelah berinteraksi. Iya. Ganti baju langsung. Iya kan? Iya. Oke. Sip Bri kalau gitu. Terima kasih banyak nih sudah berbagi Bri. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Itu yang penting. Siap. Ya, sekarang
bertanya sehat itu bukan basa-basi, tapi memang. Iya benar. Memang kita saling mendoakan terus ya. Oke, sip. Thank you, Bri. Oke.